Shalom, perkenalkan saya Hera Abdul Susilo dengan NIM G0025-083 dari kelompok A8. Kali ini saya akan mencoba buat jelasin tentang anatomi dari dinding abdomen sama GIT superior at inferior. Nah, saya akan coba share screen. Nah, ini ya tentang anatomi dinding abdomen sama GIT superior dan inferior. Nah, kita di sini bakal bahas dengan kasus. Jadi kasus pertama ada anak namanya Dava. Dia lagi nonton film One Piece. Di film One Piece dia lihat ada karakter yang namanya Zoro. Zoro ini punya body kayak gini. Nah, terus di bagian abdomen atau perutnya dia bentuknya kotak-kotak gini atau disebut six pack ya. Dava pengen juga punya perut yang kayak six pack gini. Tapi Dava bingung gimana caranya biar bisa punya perut kayak gini, apa yang harus dilatih. Akhirnya dia tanya, kamu tahu nggak buat dapat perut kayak gini gimana caranya? Nah, di kesempatan kali ini saya akan mencoba jelasin tentang pembagian lapisan dinding abdomen, tentang sistem otot yang ada di abdomen, sama apa sih bedanya antara organ retroperitoneal sama intraperitoneal. Oke, nih tentang anatomi dari dinding abdomen atau perut ini ya. Nah, dinding abdomen itu dibagi dua, ada yang bagian anterior atau lebih tepatnya anterolateral ya, sama posterior. Nah, yang pertama di anterolateral dia itu terdiri dari 7 lapisan, sedangkan yang bagian posterior dia itu cuma ada 5 lapisan. Ini buat lebih jelasnya, anterior itu yang paling atas, yang paling superficial, dia ada yang namanya kulit. Ini lapisan yang paling atas. Terus di bawah kulit itu ada namanya fascia superficialis ya, karena bagian paling atas. Dia di bagian inferior dari umbilikus nanti bakal kelihatan jelas perbedaannya. Bakal kelihatan dia tuh punya 2 lapisan lagi. Ada fascia carper yang dimana fascia carper ini nanti bakal berisi lemak dan juga fascia scarpa. Terus di bawahnya fascia scarpa ada namanya fascia profunda. Fascia profunda ini nanti berada di tiap lapisan muskuli. Dan selanjutnya di bagian bawahnya fascia profunda ada lagi muskulus tadi yang seperti yang sudah dijelasin. Nah, muskulus di bagian anterolateral ini itu ada dibagi jadi 2 jenis. Ada yang flat muscle sama vertical muscle. Flat muscle dia ada 3, ada musculus obliquus externus abdominus sama ada musculus yang tadi kan yang externus lalu bagian lebih dalam ada internus abdominus sama ada yang transversus yang mendatar gini. Musculus transversus abdominus namanya. Nah, terus yang vertikal dia itu ada 2, ada musculus rectus abdominis sama musculus pyramidalis abdominis. Nah, musculus rectus abdominis ini yang tadi ngebuat si Zoro, ini Zoro badannya bisa kotak-kotak gini. Jadi semua orang itu sebenarnya punya musculus rectus abdominis, tapi beberapa orang dia itu tertutup oleh lapisan lemak. Selanjutnya ada fascia transversalis, lalu ada fascia extraperitonealis atau disebut jaringan lemak, sama ada peritoneum parietal. Ini buat dari depan ya bisa dilihat dari yang paling superficial ada kulit, terus bagian paling dalam nanti ada peritoneum parietal. Buat posterior, nah ini seperti yang tadi udah dijelasin, dia cuma ada 5. Dia nggak punya ini, apa, fascia profunda sama nggak punya fascia transversalis. Tapi di bagian muskulusnya dia ada 4 lapisan, lebih banyak ya. Ada lapisan pertama ada musculus latissimus dorsi. Terus lapisan keduanya ada musculus obliquus externus abdominis. Ini lanjutan yang tadi. Terus ada musculus erector spinae, ada musculus longissimus dorsi, terus ada musculus serratus posterior inferior. Terus yang di lapisan ketiga ada musculus multifidus, ada musculus interspinatus, sama ada musculus obliquus internus abdominis. Dan yang di terakhir lapisan keempat ada musculus quadratus lumborum, ada musculus ellipsus,
sama musculus transversus abdominis. Dan yang terakhir, ini tadi yang udah pernah ditanyain, apa sih bedanya antara intraperitoneal sama retroperitoneal? Jadi bedanya sebenarnya sederhana ya. Kalau intra, dia itu di seluruh permukaannya ada lapisan peritoneum. Sedangkan di bagian retro, dia cuma di bagian anteriornya aja yang dilapisi peritoneum. Contohnya apa? Kalau retro, dia ada singkatannya, yaitu Set-Parker. S. Suprarenal gland. A. Aorta. D. Duodenum, kecuali yang part superior. Terus P. Pankreas, kecuali kauda. Terus ada U. Ureter. Ada C. Kolon ascendent at descendant. Ada K atau kidney. Terus ada E. Esophagus sama R-nya itu rectum. Nanti buat yang intraperitoneal, kita cuma perlu yang lainnya aja selain dari yang set Parker ini. Ada contohnya gaster, ada tadi yang duodenum part superior, itu dia masuknya ke intra. Terus jejunum ileum juga intra, terus appendix, terus ada kolon yang transversum sama sigmoideum, terus ada yang ini cauda dari pankreas, sama terakhir ada lien dan hepar. Oke, kita masuk ke laporan yang kedua. Jadi ada anak namanya Rama. Dia ini suka nonton ini Tan Boy Kun. Si Tan Boy Kun dia itu gemar buat makan pedas. Akhirnya ramai yang nonton, dia juga tertarik ini buat nyobain makan pedas. Dia beli 2 bungkus mie pedas sama 2 porsi ayam goreng. Besoknya dia ngerasa di bagian perutnya itu kerasa sakit sampai ke bagian kerongkongan. Di kerongkongannya sampai kerasa panas gitu. Nah, kita curiga kalau si Rama kena GERD atau gastroesophageal reflux disease. Apa itu? Nah, di kesempatan kali ini saya bakal coba jelasin tentang anatomi dari gaster sama sphincter-sphincter yang ada di gaster. Jadi, di, dengan mengetahui ini, harapannya kita juga bisa tahu gimana bisa terjadi GERD. Nah, ini ya buat di bagian gaster, dia itu yang apa menghubungkan yang berhubungan sama esofagus disebut sebagai pars cardia. Terus ada lagi yang lengkungan di atas. Ini namanya fundus. Nah, karena posisinya di atas, dia biasanya diisi oleh gas. Gas itu kan punya massa yang relatif lebih ringan ya. Makanya dia nanti posisinya ada di atas sini. Terus ada body atau korpus yang bagian paling besar. Terus nanti yang menghubungkan ke duodenum ada pylorus. Nah, selain itu, di gaser ini dia juga punya lengkungan atau disebutnya kurvatura. Ada kurvatura minus sama kurvatura mayor. Mayor, mayus juga bisa dibilang ya. Nah, kurvatura mayus ini nanti bakal dilekati oleh omentum mayus sama dia juga dilekati ligamentum gaster linealis. Sedangkan yang kurvatura minus dia dilekati oleh omentum minus. Selain itu dia juga punya ini incisura yang bagian bawah disebut incisura angularis, terus yang atas incisura cardialis. Nah, tadi juga sempat ditanya kan tentang ini sphincter-sphincter. Sphincter itu buat fungsinya buat nutup. Tujuannya biar makanannya biar asam lambungnya ada di lambung ini dia nggak naik, nggak pergi keluar dari lambung. Kenapa? Soalnya asam lambung ini dia bisa ngerusak lapisan kalau dia bukan di lambung. Jadi asam lambung ini cuma cocok ada di lambung. Kalau dia sampai misalnya naik ke esofagus, dia bisa eh, mengiritasi lapisan di esofagus ini. Nah, nanti korelasinya bisa sama GERD. Karena itu di bagian sini ada yang namanya sphincter atau LES ya biasa lower esophageal sphincter. Nah, di bagian atas nanti fungsinya buat menutup biar makanan di dalam lambung dia nggak keluar dari lambung. Jadi ini juga biasanya orang tua selalu beri pesan kalau eh, makan jangan sambil tiduran ya kan. Nah ini korelasinya. Soalnya kalau tiduran nanti asam lambungnya kan posisinya mendatar. Asam lambungnya dia bisa masuk ke esofagus ini nanti bisa ngerusak lapisan di esofagus. Terus di bagian bawah juga ternyata ada sphincternya. Ada sphincter pylorus. Ini fungsinya biar
makanan yang masuk ke duodenum itu nggak semuanya ya kan. Jadi sedikit demi sedikit yang dimasukin ke duodenum. Ma- Makanya kalau kita makannya banyak dalam jangka waktu yang cepat, nanti kita bakal kerasa penuh di bagian perut kita kan. Soalnya yang masuk sebenarnya ini cuma sedikit-sedikit, jadi nggak langsung keluar gitu. Kenapa? Ya ini tujuannya juga biar mencegah asam lambung masuk ke duodenum. Soalnya duodenum juga dia rentan terhadap asam lambung. Oke, sepertinya sudah. Dan ini kita masuk ke laporan terakhir. Laporan terakhir ada anak namanya Raka, kelas 11. Dia punya keluhan sakit perut sejak pagi. Awalnya rasa nyerinya itu cuma di sekitar pusar. Terus rasanya cuma baru kerampingan aja. Tapi beberapa jam kemudian rasa nyeri itu mulai pindah ke bagian kanan bawah perut dan makin tajam. Raka juga mulai kerasa mual, hilang nafsu makan, dan bahkan pas temennya neken bagian yang tadi, itu rasa sakitnya makin bertambah. Nah, diduga itu ada masalah di bagian apa appendix. Karena itu di kesempatan kali ini kita bakal jelasin tentang appendix, letak-letaknya, terus letak paling umum, terus sama ada cara pengukuran sama garis dan titik pengukurannya. Oke, ini appendix ya. Appendix itu yang menghubungin appendix itu yang organ yang ada di bawah cecum. Ini tadi dua apa ileum, terus dia masuk ke cecum atau usus besar. Nah, di bagian bawah usus besar, cecum itu bagian paling bawah dari usus besar. Di bagian paling bawahnya ini nanti ada lagi yang namanya appendix vermiformis. Nah, appendix ternyata dia itu punya 5 lokasi. Jadi tiap orang itu walaupun sama-sama punya cuma satu appendix ya, tapi bisa beda-beda tempatnya. Ada yang di bagiannya dia di belakangnya ileum disebut sebagai postileal. Ada juga yang di bagian depannya ileum disebut preileal. Terus ada yang ke bawah ngarah ke pelvis. Ini disebut sebagai pelvic. Terus ada juga yang subsekal sama retrosekal. Ini eh, sa- berhubungan sama sekum ya sekal. Jadi dan orang itu umumnya dia lokasi appendixnya ini ngarah ke atas atau retrosekal. Nah ini buat yang tadi. Jadi buat pengukuran appendix dia itu dibagi dua, ada titik McBurney sama titik Lenz. Buat garis pengukurannya, titik McBurney dia itu dimulai dari sias kanan, terus sampai ke umbilikus atau tuberculum pubicum kanan. Terus buat yang titik Lenz dia itu dimulai dari sias kanan juga sampai ke sias kiri. Sedangkan lokasi titik pada garis buat McBurney dia itu ada di sepertiga lateral dari sias. Sedangkan yang titik lans dia tuh ada di sepertiga lateral dari sias yang kanan aja. Atau juga bisa dari 2/3 medial sias kiri. Nah, ini tadi kita lihat kan kalau lokasinya appendix ini bisa beda-beda, tapi semuanya itu tetap sama di bagian pangkalnya atau bagian base-nya ini, yaitu di melekat di cecum. Karena itu, buat pengukuran ini, dia itu secara khusus buat mengetahui pangkal dari appendix. Baik, sekian untuk penjelasan saya tentang anatomi dari abdomen. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.